Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Ya, pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami di Prime Time News. Saya ke Pak Arianto. Kalau begitu Pak Arianto, kami lanjutkan perbincangannya. Seperti yang tadi saya sudah tanyakan ke Bapak, memang butuh kehati-hatian karena kalau terkait dengan kasus penodaan agama lah paling tidak begitu, yang mungkin ini bisa memberikan sedikit kejelasan begitu mengenai apakah ajaran yang ada di Ponpes Al Zaitun itu atau sesat atau tidak gitu ya, paling tidak terkait dengan pemimpinnya gitu, Panji Gumilang. Tapi kan ada kasus-kasus yang lain. Jadi kalau kemudian harapannya kasus ini bisa diproses dengan lebih cepat, terutama kalau kita mengaitkan dengan stigma negatif yang diterima oleh para alumni Ponpes Al Zaitun, bagaimana kemudian harapannya proses hukumnya ini bisa lebih cepat? Ya, saya hanya akan cerita dulu ya, kenapa kok polisi dianggap lambat sekarang ini ya. Ya karena yang dihadapi memang sangat pelik ya. Sangat pelik itu karena apa? Pak Panji Gumilang ini selama ini diberitakan di televisi itu semua banyak melakukan pelanggaran yang bikin gaduh. Mulai dari terkait NII, penodaan, TPPU, kemudian kemarin menyalahgunakan zakat dan sebagainya. Kalau dari teori polisi yaitu itu satu persatu itu bisa dijadikan LP, dan ini saya hitung ada belasan kejahatan yang bisa dimasukkan dalam proses pidana gitu. Nah sekarang kan semua masuk tapi tidak lengkap semua itu, satu persatu menetes gitu, kemudian tambah lagi tambah lagi. Nah kemudian yang resmi baru penodaan agama. Nah polisi kemudian kan sudah melakukan penyelidikan. Untuk satu penodaan agama saja kan sekarang sudah merisa 30 saksi itu dari penyelidikan loh ya. Kemudian 20 saksi ahli, itu hanya untuk penodaan agama doang. Padahal itu di belakang itu masih banyak Pak itu. Dia nyuruh orang ngambil zakat, kemudian mencuri laptop dan sebagainya, itu ada saksinya kan, ada buktinya juga. Cuman sayangnya kan sudah lama. Tapi itu bisa diungkap, itu bisa. TPPU-nya coba, dia apa? Suruh menggelapkan, suruh menipu, suruh mencuri, kemudian dia menyalurkan hasil curian itu, dipakai disimpan, kemudian pakai rekening yang banyak sekali. Itu juga satu pelanggaran pidana yang bisa diusut gitu. Nah sekarang rakyat kan maunya cepet-cepet. Kemudian ini polisi lambat. Bukan lambat. Polisi sekarang lagi mengumpulkan mana yang kira-kira bisa cukup. Kemudian masih satu persatu nanti. Misalnya penodaan agama itu kalau sudah lengkap ya nanti MUI sudah memberikan keterangan bahwa ini memang menodaan agama. Ahli pidana sudah mengatakan bahwa ini memang masuk dalam unsur pidana itu ya, penodaan. Karena kalau di KUHP itu penodaan agama itu ada dua ayat bukan ayat tapi nomornya. Jadi intinya begini, disebutkan bahwa barang siapa menyampaikan perasaan atau perbuatan yang sifatnya menodai atau menodai agama lah kira-kira gitu ya, ini saya ulangi. Barang siapa menyampaikan perasaan atau berbuat yang sifatnya menimbulkan permusuhan, penyalahgunaan, penodaan agama, supaya orang itu tidak melakukan tidak menyembah agama yang dimaksud itu, maka itu bisa kenakan pidana. Itu bisa nanti MUI yang akan mengatakan, oh ini masuk dalam penodaan. Tapi kalau untuk pasal masuk pada pidana, itu pakar pidana nanti yang mengatakan, ya ini masuk pasal pidana. Itu nanti yang bisa dibawa ke hakim, sehingga nanti hakim akan yakin bahwa apa yang terjadi itu memang begitu dan ini masuk di dalam unsur-unsur pidana yang bisa diberikan sanksi dengan pidana gitu. Jadi kalau menurut saya ya, kalau seandainya polisi supaya tidak dikejar-kejar gitu ya, supaya tidak dikejar-kejar oleh publik gitu. Ya sekarang satu dulu misalkan penodaan ini ya, kemudian tentukan menjadi suatu tersangka gitu ya, dengan bukti-bukti yang ada. Kemudian dikirim ke kejaksaan, koordinasi dengan kejaksaan. Kalau jaksa itu menganggap itu sudah memenuhi syarat sebagai pidana, sudah polisi satu selesai tugasnya kan. Tapi masih harus tetap dicari itu yang lain, yang dulu, yang kemarin itu si Pak Zaitun, bahwa korbannya ribuan sekian, kemudian dulu suruh menyerah infak, kemudian suruh menyalahgunakan agama. Itu tetap disidik dengan apalagi TPPU-nya kemarin tuh menyalurkan zakat itu yang nggak benar, karena ada undang-undang zakat khusus sendiri saya baca tadi. Terjadi undang-undang nomor berapa nih 23 2011 itu hukumannya 5 tahun juga. Itu barang siapa mengumpulkan zakat dan dia tidak mempunyai izin atau memang dia tidak berhak untuk itu, hukumannya 5 tahun untuk pasal 39 sama pasal 40. Nah itu bukannya berarti nanti itu ditutup. Jadi intinya jadi usut polisi satu sekarang persatu. sudah mulai
Ya, Ya, usut satu satu persatu, persatu tapi paling tidak kirimkan. dituntaskan satu kasus dulu begitu ya Pak. Tapi Ya, sementara supaya waktu, rakyat lega gitu ya. ya, Nah, ya yang Pak penting Arianto mohon maaf saya potong. kirim Sementara kesaksian. waktu proses Ya. hukum berjalan di kepolisian, ini banyak santri kemudian mengeluh menerima stigma gitu. Nah, apa solusinya Nah, bagi mereka Pak? itulah menurut saya santri itu menjadi korban akibat daripada ketidakpastian daripada berita mengenai Panji Gumilang ini gitu lah. Kan yang disasar kan jadinya yang kena cap itu kan santri Al Zaitun, padahal Aziz Al Zaitun itu korban, itu sudah sampai kepada itu yang teritorial mengatakan ini santri yang di sana tuh hanya kamuflase bahwa Panji Gumilang itu melakukan tindakan yang baik. Pak Iksan kan dulu juga gitu kan, merasa bahwa tidak, saya selama saya di sana nggak ada apa-apanya. Belakangan saya lihat tuh kok sembahyang kok kayak gitu. Beliau sendiri yang tadinya itu patuh, kemudian merasa terhina karena apa? Diterbakan di mana-mana bahwa Al Zaitun ada begini, 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 begini. Tapi Pak Panji Gumilang kan nggak pernah memberikan klarifikasi. Nah, sekarang harus dipaksa oleh klarifikasi oleh penegak hukum. Cepat-cepat diklarifikasi di hakim gitu. Nah, itu satu ya. Nanti kalau sudah dikirim ke hakim nanti akan jelas, oh ini memang betul-betul bisa dihukum apa tidak, terserah. Nah, nanti yang lain itu yang dulu mengumpulkan FAI, yang dulu kemudian apalagi TPPU, yang rekening 250 itu nanti harus diklarifikasi sampai ke pengadilan itu. Supaya rakyat tahu bahwa Pak Panji Gumilang itu orang baik, atau orang baik tapi ada jeleknya juga, atau banyak jeleknya tapi sedikit baiknya, atau pura-pura dia menjadi pahlawan tapi sebetulnya dia itu suatu monster yang betul-betul apa sangat tamak itu kayaknya gitu ya seakan-akan. Tapi harus dibuktikan di pengadilan, kita kan iya, dan itu semua harus dibuktikan di pengadilan. Beralih ke Mas Ihsan sendiri, saya beralih ke Mas Ihsan. Bagi Anda sendiri, mana yang lebih Anda percaya begitu? Artinya proses hukum yang tidak kunjung selesai karena harus hati-hati terkait dengan kasus penodaan agama, atau ada hal lain? Ya, kita percayakan kepada kepolisian lah dalam menjalankan permasalahan ini. Lagi-lagi saya menjelaskan bahwa kepada masyarakat, kami alumni Al Zaitun itu hanya etalase aja, manekinnya aja lah, kayak gitu. Jadi kita bisa lihat dari zaman saya dulu tahun 2000 sampai hari ini tahun 2023, berapa puluh pejabat yang datang ke sana dengan sepulangnya dari mereka dari sana itu pasti terkesima, begitu. Tapi yang bagian underground ini yang mereka tuh nggak pernah mau cari, nggak pernah mau tahu, itu dia. Jadi kalau saya menganalogi bahwa ada kelompok orang yang mengedarkan obat terlarang, tapi pada waktu bersamaan mereka membangun sebuah apotik yang berizin, begitu. Jadi ketika ada orang datang, ada kasus-kasus di luar apotik itu yang bandar-bandar obat terlarang itu tertangkap, ketika dituduh apotik itu adalah pelakunya, maka ketika orang datang ke apotik itu ternyata memang nggak ada. Obat yang di dalam apotik itu memang legal semua sesuai dengan izin. Jadi ketika para pejabat itu datang menilai Al Zaitun, yang memang tidak ada terjadi apa-apa, nggak akan ada keanehan di sana. Kami pun sebagai santrinya belajar sesuai dengan kurikulum gitu. Karena permasalahannya itu justru ada di tengah-tengah masyarakat gitu. Baik, saya beralih kalau begitu ke Pak Arianto. Artinya kalau kita melihat, mohon maaf nampaknya waktunya sudah habis, tapi mungkin Pak Arianto sebagai penutup singkat saja. Bukti-bukti, Anda kan sebenarnya juga pernah punya pengalaman ya tahun 2004 lalu ya, mendapatkan banyak sekali laporan terkait Al Zaitun. Apa yang membedakan kalau dari proses penyelidikan atau penyidikan sejauh ini yang sudah dilakukan, bukti-bukti yang sudah dikumpulkan apakah masih perlu dilengkapi atau seperti apa kira-kira? Kalau menurut saya sekarang ini kesempatan bagus polisi untuk mendapatkan bukti ya, tanpa harus repot-repot, karena itu para saksi bukti itu berdatangan tuh. Tinggal polisi tinggal menjaring saja, bikin posko pengaduan, terima semua kesaksian, pembuktian, dan kemudian secara rame-rame dikerjakan oleh penyidik, kerahkan semua penyidik untuk menangani khusus Panji Gumilang ini, supaya semua kasusnya cepat bisa dirangkum menjadi suatu berita acara gitu ya. LP-nya kalau perlu lebih daripada 10, kalau menurut saya hitung bisa ini 10 lebih itu. Nggak usah pakai penahanan deh, pokoknya semua di berkas lengkap, kirimkan ke jaksa, koordinasi, bisa selesai nanti serahkan ke sana lagi gitu. Kemudian diperiksa lagi yang kasus yang ini. Jadi dengan demikian maka rakyat akan bisa tahu bahwa tindakan Pak Panji Gumilang ini yang dibilang jelek-jelek selama ini apakah memenuhi unsur pidana apa tidak.
dan kemudian nggak sampai polisi dituduh oleh Pak Iksan tadi itu kok sengaja nggak gitu cepat kan gitu kan seakan gitu. Ya. Jadi saya Dan kira itu tentunya kejelasan demi ya. kecepatan dan supaya rakyat puas, udah yang disidik yang kira-kira matang duluan kirim ke jaksa. Perkara kurang nanti bisa ditambahin lah gitu. Karena saya yakin sudah cukup banyak itu. Demikian juga dengan pidana yang lain, ungkap. Pak Mahfud sudah bilang itu ungkap. Jadi jangan sampai kita seakan-akan mau menyidik kalau sudah ada viral gitu, bukan itu. Tapi saya kira polisi sekarang sudah mengarah ke situ, Pak. Ya mudah-mudahan rakyat tenanglah, tidak terbuai oleh dan tidak membuat para alumni merasa tersandera begitu dengan kasus ini yang memang tidak kunjung selesai itu kasihan gitu proses hukumnya. Dengan kayak gini kan orang tahu kan Pak Al Zaitun tuh jangan dicap yang jelek, makanya saya setuju juga Al Zaitun nggak perlu ditutup, yang perlu diganti itu Pak Panji Gumilangnya itu yang situ yang rusak. Al Zaitun itu gitu. Itu pandangan saya, belum tentu benar juga sih ya. Baik, Mas Iksan, Pak Arianto, terima kasih sekali lagi telah bergabung bersama kami di Prime Time News.